Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh berkumpul sekalipun secara online di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami Tuhan dengan kasih setiamu. Kami boleh beribadah Tuhan secara online ini ya Bapa. Semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mengecap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mari pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kau mengasihi kami Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Come on, syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya dan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau memelihara hidup kami saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kami mau masuk Tuhan dalam firman-Mu Yesus. Terima kasih Engkaulah harapan kami Tuhan. Harapan kami yang sesungguhnya. Syukur, syukur, kasih-Mu tiada taranya dalam kehidupan kami. Oh, oh,
Jesus, thank you Jesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Katakan kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, kami aman Tuhan, di dalam-Mu Tuhan kami percaya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, mari katakan bersama-sama. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku
Kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Di dalam genggaman kasih-Mu kami aman Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami aman. Terima kasih Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat selalu. Salam sehat buat Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing. Ataupun yang sedang mengikuti ibadah online dari gereja GB Keluarga Allah Blessing. Lalu saya berdoa Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu tadi mendengarkan praise and worship, kita lakukan secara social distancing karena tidak ada singer, karena untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Meskipun PPKM akan diperpanjang, tetapi kita percaya bahwa kita masih dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama ya, untuk kita bersama-sama mendeklarasikan, yaitu dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Biarlah ini menjadi pegangan kehidupan kita di tengah kondisi yang menakutkan, di tengahnya virus COVID-19 yang terus bermutasi. Kita percaya bahwa setiap orang percaya dalam perlindungan Tuhan. Nah bagi Bapak Ibu yang udah siap membaca katakan amin. Mari kita bersama-sama baca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan namanya. Ayat 16 dengan antusias baca bersama-sama 2, 3. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Ini ayat Bapak Ibu bisa merenungkan bersama dengan keluarga. Bapak Ibu bisa baca sewaktu-waktu apabila ada tekanan yang terjadi, ada informasi negatif yang
datang kepada Bapak Ibu bisa baca untuk menguatkan setiap kita semua. Sebab kita percaya bahwa kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Yang percaya sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami hari ini dapat mengangkat tangan, kami hari ini dapat memuliakan nama-Mu. Hari ini kami dapat mendeklarasikan firman-Mu Tuhan, itu semua karena perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun di luar PPKM terus berlanjut, kondisi tidak kondusif Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam perlindungan-Mu Tuhan, kami akan merasakan tenang. Di dalam perlindungan-Mu Tuhan, kami merasa aman. Karena itu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua. Terutama Tuhan Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya kebenaran firman-Mu akan membebaskan kami, akan memerdekakan kami, akan membawa setiap kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap belajar bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, haleluya. Siapkan catatan Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan roh kita untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu Bapak Ibu mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala dengan tema solusi. Ya, dunia mungkin tidak menawarkan solusi kepada kita, tetapi percayalah hanya di dalam Tuhanlah ada solusi dan pasti ada solusi dan pasti ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Nah, ada 3 poin yang Bapak Gembala ceritakan, Bapak Gembala sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama untuk mendapatkan solusi yaitu adalah intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu memiliki cara pandang Tuhan. Kalau kita tahu, kita intim dengan Tuhan, kita tahu bagaimana Tuhan menyikapi masalah. Ya, kalau dunia mengatakan bahwa COVID-19 ini sangat membahayakan, tapi Tuhan berkata bahwa engkau akan dinaungi, engkau akan dilindungi. Dan yang ketiga, poin dari Bapak Gembala adalah transformasi karakter. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, kita memiliki pola pikir, cara pandang seperti apa yang Tuhan pandang, lalu kita akan mengubah transformasi, kehidupan kita akan diubahkan. Nah karena itu judul khotbah saya hari ini yaitu transformasi. Sama-sama katakan transformasi. Ya Tuhan taruh ini di dalam hati saya karena kita percaya bahwa kita harus bersahabat dengan yang namanya perubahan. Kita tidak boleh bermusuhan dengan yang namanya perubahan, tapi kita harus bersahabat dengan yang namanya perubahan. Nah, visi dari gereja GBI Keluarga Allah Blessing adalah kami melihat transformasi karakter dan keluarga melalui Injil kasih karunia di dalam gereja lokal. Karena ini visi setiap kita semua, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kami melihat transformasi karakter dan keluarga melalui Injil kasih karunia di dalam gereja lokal. Kenapa sih kok kita diubahkan, ditransformasi karakter dan keluarga kita itu harus melalui Injil kasih karunia? Karena kita percaya dan kita orang-orang percaya berkata bahwa di dalam Injil, di dalam Injil kasih karunia Allah, di situ terletak kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah lah yang dapat mengubahkan kehidupan kita, dapat mentransformasi kehidupan kita. Nah, tapi Bapak Ibu harus sadar bahwa transformasi tidak bisa dinilai oleh diri kita sendiri. Transformasi tidak bicara mengenai instan, tapi transformasi bicara mengenai proses perubahan. Di saat kita memutuskan untuk berubah, kita nggak bisa berkata, aku udah berubah, nggak bisa. Tapi orang lain akan melihat perubahan demi perubahan yang engkau alami. Lalu orang lain berkata, ada yang berbeda ya daripada kamu. Itulah dikatakan transformasi. Nah, quote dari pria sejati, saya pernah ikut pria sejati, dia mengatakan seperti ini. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi perubahan harus sampai berubah baru dikatakan perubahan.
keinginan untuk berubah belum disebut dengan perubahan. Contoh, ya kan, saya mau diet, besok saya diet, besok saya makan sehat, besok saya mau jogging, besok saya mau olahraga. Itu belum dikatakan perubahan. Perubahan terjadi apabila kita melakukan secara konsisten, lalu ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan perubahan. Nah, Yesus pun, pribadi Yesus yang kita sembah, yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, itu pun mengalami yang namanya perubahan. Dia mengalami transformasi. Lukas 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus pun bertambah. Nah, bertambah ini kan berarti kan adanya perubahan. Adanya transformasi. Ya, setiap transformasi selalu disertai dengan yang namanya perubahan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita siap untuk berubah atau kita tidak siap untuk berubah? Kalau kita tidak siap berubah, maka dunia akan memaksa kita untuk berubah. Kalau kita siap untuk berubah, berarti kita harus bayar harga, terima prosesnya untuk berubah. Nah, masalahnya adalah pada saat perubahan itu dibutuhkan dan ketidakbersediaan kita untuk berubah akan merugikan bahkan mencelakakan kita. Sekali lagi saya bacakan, pada saat perubahan itu dibutuhkan dan ketidakbersediaan kita untuk berubah akan merugikan bahkan mencelakakan kita. Pertama kali pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, ya semuanya disuruh pakai face mask atau masker. Ya, beberapa orang beli masker, tetapi 10 menit, 15 menit memakai masker, saya lihat mereka mulai yang namanya jenuh. Mereka mulai yang namanya capek, mereka tidak siap dengan perubahan yang ada. Akhirnya apa? Dia harus mencopot maskernya. Nah, Bapak Ibu, kadang ketidakbersediaan kita terhadap perubahan itu dapat mencelakakan dan merugikan kita. Ya, kalau Bapak Ibu berada di mall-mall, Bapak Ibu pergi ke mall sebelum PPKM, Bapak Ibu sebelum masuk harus cuci tangan. Nah, beberapa waktu ada yang sempat komplain tidak mau cuci tangan. Ya, dengan alasan yang berbagai banyak. Tetapi Bapak Ibu, hari ini di saat kita nggak bersedia untuk berubah, maka dunia memaksa kita untuk berubah. Nah, Bapak Ibu sadar tidak bahwa 30 tahun ini, jangankan 30 tahun ini, 3 tahun ini selama pandemi COVID-19, perubahan banyak terjadi di bumi kita. Ya, karena itu Bapak Ibu harus siap untuk berubah. Bukankah kita setiap manusia dituntun untuk bertumbuh, dituntun untuk berubah, dituntun untuk bertransformasi menjadi serupa dengan Kristus. Kejadian 1 ayat 28, pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, langit dan bumi sudah dibentuk beserta dengan isinya, lalu Tuhan menciptakan manusia. Lalu dikatakan seperti ini, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, ada sebuah perintah yang diberikan kepada Tuhan. Berkata seperti ini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, yang diberikan perintah adalah manusia. Bukan ikan, bukan burung, Bapak Ibu. Ya, ikan tidak dikatakan kamu sudah aku ciptakan, kamu harus berkuasa atas ocean atau lautan. Ya, burung sudah diciptakan, engkau harus berkuasa di udara. Tidak, tetapi manusialah yang diperintahkan untuk berkuasa atas ikan di air, burung di udara, dan yang merayap di bumi. Nah, kalau Tuhan memerintahkan untuk berkuasa, artinya manusia harus beradaptasi dengan keadaan yang ada. Nah, dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu atau setiap kita bayi, kita perlu beradaptasi. Kita perlu bertumbuh untuk apa? Untuk menuju ke balita. Di saat balita kita belajar jalan, ada sesuatu rintangan, tetapi kita terus harus bertumbuh. Nah, pada saat kita belajar jalan SD, SMP, SMA, kita terus bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Nah, bukan hanya itu aja ya.
proses antara lajang atau jomblo bahasa kerennya, sampai punya pacar, sampai menikah, itu prosesnya dan tanggung jawabnya berbeda. Yang jomblo katakan amin. Ya, lalu setelah menikah Bapak Ibu punya anak, tanggung jawabnya beda. Itu kalau anaknya masih kecil, tanggung jawabnya berbeda. Anaknya udah bisa jalan, tanggung jawabnya berbeda. Anak sudah sekolah, tanggung jawabnya berbeda. Anak sudah besar, sudah mau menikah, tanggung jawabnya berbeda. Nah, berarti dunia menuntun kita untuk terus berubah. Dan itu sebagai poin saya yang pertama. Saya akan berikan kepada Bapak Ibu 4 alasan mengapa kita membutuhkan pertumbuhan. Ya, 4 alasan mengapa kita membutuhkan pertumbuhan. Yang pertama, karena dunia terus berubah. Suka tidak suka, dunia terus berubah. Nah, perubahan adalah tanda kehidupan. Ya, apabila tidak ada perubahan, maka tidak ada kehidupan. Kata medis mati adalah karena tidak ada perubahan di dalam sel-sel kehidupannya. Jadi sel kita, ya kulit kita, mata kita itu berubah setiap waktu kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu capek berubah, artinya ada kehidupan. Nah, kita harus bersahabat dengan perubahan, bukan menolak perubahan. Perubahan pasti terjadi, sama-sama katakan perubahan pasti terjadi. Ya, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saya lupa tepatnya tanggal berapa, tapi saya yakin Bapak Ibu masih ingat. Pada saat diberlakukan bahwa kalau masuk tol harus pakai e-tol ya, atau e-money. Semua komplain, semua tidak mau, banyak yang menolak, wah nggak bisa ini nggak bisa. Padahal kartunya pada saat itu dikasih gratis. Mereka menolak, tapi tahu nggak Bapak Ibu bahwa hari ini kita ada sekarang berdiri di tahun 2021 di masa-masa PPKM ini. Bukankah transaksi kita 70-80% semuanya pakai e-money. Ya, bahkan tanpa kartu. Ya, saya masih ingat pertama kali OVO, Shopee, OVO keluar. Kalau nggak salah OVO dulu dan Gojek. Ya, saya justru adalah pribadi yang awal-awalnya menolak. Kenapa? Masa makan dikasih diskon 60%. Setahu saya hanya kartu kredit yang melakukan seperti itu. Tetapi karena diskon terlalu banyak, mana tahan kan gitu ya. Diskon terlalu banyak, mana tahan. Akhirnya saya harus mendownloadnya. Dan hari ini sampai hari ini kita pakai. Bahkan hari ini kalau kita nggak ada OVO, nggak ada Shopee Pay, bahkan kita nggak bisa memberikan persembahan. Karena hari ini rata-rata persembahan juga memakai barcode. Ya, perubahan demi perubahan terjadi. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu punya mobil atau kendaraan, di sana ada elektrik, ya, ada elektro, ada sistem. Nah, sistem yang dipakai oleh kendaraan Bapak Ibu lebih canggih daripada komputer di kedubes, ya, dubes Amerika pada tahun 64. Ya, bahkan saya perlihatkan di sini bahwa jam tangan kita yang e-watch, ya, itu lebih canggih daripada mesin atau digital yang dipakai pada saat Apollo 11. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan perubahan yang begitu signifikan terjadi. Nah, pertanyaannya kita mau bersahabat gak dengan yang namanya perubahan? Karena perubahan pasti terjadi. Hari ini Bapak Ibu dituntun untuk memakai masker double. Benar gak sih? Masker double. Enak gak? Pak, masker satu aja lo repot, apalagi masker double. Ya, tetapi mau gak mau kita harus berubah. Mau gak mau, suka aku gak suka, kita harus berubah. Nah, kita harus bersahabat. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Karena tanpa perubahan itu artinya kita mati. Ya, itu yang pertama alasan mengapa kita membutuhkan perubahan. Yang pertama adalah karena dunia terus berubah. Yang kedua, karena perubahan adalah sebuah keputusan. Perubahan tidak bisa terjadi seketika, tapi diperlukan yang namanya sebuah keputusan. Tanpa keputusan, di situ tidak akan ada perubahan. Karena itu saya tuliskan pada saat perubahan dibutuhkan dan ketidakbersediaan kita untuk berubah akan merugikan, bahkan mencelakakan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang mau kita rubah? Apakah kesehatan kita mau rubah? Kalau kesehatan kita mau rubah, putuskan apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau pola makan kita mau rubah, putuskan apa yang akan kita lakukan.
Kalau jam tidur kita mau kita rubah, putuskan apa yang harus kita lakukan. Nah kalau ekonomi kita mau kita rubah, keuangan kita mau ubah, kita mau basi, putuskan apa yang mau kita lakukan. Dan setelah itu just do it, lakukan. Karena sekali lagi bahwa perubahan adalah perubahan sampai terjadi yang namanya sebuah perubahan. Nah Bapak Ibu ini penting Bapak Ibu karena dunia hari ini berputar sangat cepat. Saya baca Bapak Ibu bahwa setiap 30 menit akan ada penemuan baru di dunia ini. 30 menit Bapak Ibu. Ada penemuan, saya tidak tahu penemuan apa aja, tapi penemuan. Nah saya ambil contoh dari kisah Sakeus Bapak Ibu. Ya dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Pada saat itu Tuhan ada di sana dan Sakeus karena pendek dia harus naik ke atas pohon. Tetapi pada saat itu Tuhan berkata, Sakeus turunlah, aku akan menginap di tempatmu. Nah di sini adalah sebuah keputusan yang harus Sakeus lakukan. Sakeus boleh menolak Tuhan atau dia menerima Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu Bapak Ibu baca bahwa orang kerumunan itu mengatakan bahwa ya Tuhan menginap di rumah orang berdosa itu. Artinya Sakeus sangat tidak disukai dan dapat menimbulkan tanda tanya yang besar, akan menimbulkan kerusuhan yang sangat besar. Ini bayangan saya Bapak. Tapi apa yang Sakeus lakukan? Lukas 19 ayat yang ke-6 dikatakan. Lalu Sakeus segera turun. Bisa saja Sakeus gak mau turun. Kan keputusan Sakeus, suka-suka Sakeus dong. Ya kan? Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus. Setelah turun dia harus membuat keputusan. Mau menerima atau mau menolaknya. Ya, tapi Lukas 19 ayat 6 mengatakan lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itu sebuah keputusan. Bukan hanya itu saja, ayat 8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kau berikan kepada orang miskin. Satu hal, Tuhan gak minta. Udah bener gak sih? Ya Tuhan gak minta. Lalu dikatakan, dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Tuhan tidak minta. Tapi keputusan Sakeus inilah yang membuat seisi rumah diselamatkan. Perubahan bukan dari jelek menjadi baik saja. Tapi perubahan bisa menjadi baik ke yang lebih baik. Yang lebih baik. Dan lebih baik. Karena transformasi itu setiap saat. Ya, nah perubahan adalah tanda pertumbuhan. Karena itu dibutuhkan sebuah keputusan untuk berubah. Tanpa keputusan tidak akan ada yang namanya pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan tidak ada yang namanya perubahan. Ya, itu yang kedua, yang ketiga. Ya, jadi yang pertama mengapa kita membutuhkan perubahan? Yang satu karena dunia terus berubah. Yang kedua perubahan adalah sebuah keputusan. Yang ketiga kita harus sadar bahwa perubahan adalah proses. Sama-sama katakan proses. Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah. Sama-sama katakan berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah terutama apa? Di cara berpikir, di mindset kita, di respon kita. Nah untuk apa? Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah banyak orang hari-hari ini mengalami masalah lalu bertanya, kenapa kok Tuhan kejam terhadap saya? Tuhan aku ini udah ikut engkau, kenapa kok aku seperti ini dan sebagainya. Hei Bapak Ibu, terkadang masalah datang dalam kehidupan kita hanya supaya mendorong setiap kita untuk berubah. Karena tanpa masalah itu datang, engkau tidak akan pernah mau berubah karena engkau safe, engkau aman di dalam zona nyaman kita. Nah ini penting Bapak Ibu dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa masalah akan terus ada selama kita masih hidup. Justru karena kita hidup masalah ada. Masalah ada untuk mengubah kita. Untuk mengubah kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena itu bersahabatlah dengan perubahan. Sama-sama katakan bersahabat dengan perubahan.
Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita mungkin hari ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita tidak bisa melihat kapan ini selesai. Kenapa begitu chaos, kenapa begitu kacau, kita gak bisa melihat. Tapi ingat, demikianlah tingginya jalan Tuhan daripada jalan kita. Dan rancangan Tuhan daripada rancangan kita. Semuanya proses, tapi yang saya tahu semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ada quotes dari Rick Warren berkata seperti ini. Transformation is a process. Transformasi adalah sebuah proses, sama-sama katakan proses. Dikatakan, and as life happen, there are ton of ups and down. Ya, selama hidup ini terjadi, hidup ini ada, akan banyak sekali naik turun. Ya, akan ada masa di mana kita naik, ada masa di mana kita turun. Dikatakan, it's a journey of discovery. Ini adalah sebuah perjalanan. Ya, ini adalah sebuah perjalanan. There are moment on mountain top, ada sebuah momen di mana kita ada di gunung yang paling tinggi, tapi dikatakan and moment in the deep valley or despair. Ada momen di mana kita berada di bawah, sangat di bawah dan di dalam kekecewaan atau desperate. Tetapi Bapak Ibu itu proses supaya kehidupan kita ditransformasi. Terkadang Bapak Ibu diperlukan ujian supaya kita tahan uji. Terkadang diperlukan yang namanya masalah untuk kita bertumbuh. Ya, loh kok enak ngomongnya kayak gitu? Apa nggak ada masalah? Siapa bilang? Ya, setiap kita ada masalah. Pertanyaannya bagaimana respon kita? Bagaimana kita menanggapi masalah itu? Atau mengatasi, memanage, mengatur masalah itu. 3 kita udah pelajari, yang keempat. 4 alasan mengapa kita membutuhkan perubahan. Yang keempat adalah perubahan akan menemukan kita pada kesempatan. Ya, saya ada quotes dulu saya belajar Bapak Ibu. Dikata seperti ini, keberhasilan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Dan perubahan adalah proses dari persiapan. Kesempatan datang daripada Tuhan. Kesempatan datang setiap saat karena Tuhan selalu menyediakan untuk umat-umatnya. Pertanyaannya, kita siap enggak? Kita siap berubah enggak? Bapak Ibu lulus kuliah, kita mau bekerja aja itu perlu perubahan yang pasti. Ya, kalau Bapak Ibu dulu kerja, dulu kuliah jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Belum istirahatnya, belum senang-senang. Mungkin hari ini Bapak Ibu harus kerja jadi jam 8 sampai jam 8. Itulah perubahan. Ya, tapi ingat, keberhasilan ada persiapan bertemu dengan kesempatan. Pertanyaannya, kita siap enggak? Di saat ada kesempatan dan kita siap, disitulah ada keberhasilan. Kejadian 41 ayat 38 sampai 39 ini adalah kisah mengenai Yusuf Bapak Ibu. Ya, Yusuf banyak orang, Yusuf kok hoki ya, kok beruntung ya. Dari sumur, lalu dijual, lalu dibohongi, dituduh sama Tante Potifar, dimasukin penjara lagi. Tiba-tiba bisa menjadi Perdana Menteri. Bapak Ibu harus sadar bahwa ada proses yang dilalui dan itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Banyak orang kita, kok enak ya orang itu ya, pandemi ini bisa berhasil. Bapak Ibu harus tahu proses yang dia alami. Kalau kita melihat dari kacamata sekarang saja, wah semuanya enak Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu melihat prosesnya, Bapak Ibu akan sadar, oh iya, ya mereka bayar harga tidak sebanding saya. Ya, karena itu dalam Kejadian 41 ayat 38 sampai 39 mengatakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang berhikmat? Hikmat tidak datang tiba-tiba. Hikmat terjadi karena engkau lekat dengan Tuhan, engkau membaca firman-Nya, maka engkau diberikan hikmat. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi. Berakal budi diapain? Apakah tiba-tiba langsung berakal budi? Enggak Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus tahu dan dikatakan saya lanjutkan dulu, dan bijaksana seperti engkau. Kebijaksanaan juga sesuai dengan proses.
Bapak Ibu bisa bayangkan yang namanya Yusuf harus mengatur yang namanya harvestnya, panennya, harus menyimpan berapa persen, harus mengatur karyawannya dan sebagainya, manajemennya dan sebagainya. Itu tidak terjadi secara instan Bapak Ibu, tapi ada proses. Dan yang luar biasa, yang dijaga bukan hanya bangsa itu, tapi seluruh bumi. Karena mengalami kelaparan. Nah ini semuanya perlu proses Bapak Ibu. Tapi di saat engkau proses, engkau mengalami yang namanya persiapan, engkau persiapkan sungguh-sungguh. Di saat kesempatan datang, disitulah terletak keberhasilan yang ada. Ya, 4 hal Bapak Ibu yang kita udah bahas. Ya, mengapa kita memutuskan perubahan. Yang satu, dunia terus berubah. Yang kedua, perubahan adalah sebuah keputusan. Yang ketiga, perubahan adalah proses. Dan yang keempat, perubahan akan menemukan kita kepada kesempatan. Nah, saya yakin Bapak Ibu, saya berdoa biarlah hari ini Bapak Ibu untuk memutuskan untuk berubah. Untuk bersahabat dengan perubahan. Untuk mengalami transformasi menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Nah, saya ada 4 langkah lagi Bapak Ibu. Ya, 4 langkah secara cepat apabila kita mau berubah. Yang pertama, pengakuan. Akui dulu ya. Kalau Bapak Ibu ada salah, minta maaf, bertobat, akui bahwa engkau mau berubah. Ingat Bapak Ibu, sebuah keputusan untuk berubah akan membawa Bapak Ibu menjadi pribadi yang transformasi menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua yaitu tekad. Ya, mau saja nggak cukup, tapi just do it. Lakukan. Ya, Pak, aku berubah, tapi kok kondisiku lebih parah. Lebih baik daripada tidak berubah. Karena tidak ada yang tiba-tiba berhasil. Keberhasilan harus ada jalan, ada jatuh, ada bangun. Ya, tetapi itu proses untuk mengalami transformasi. Harus ada tekad. Yang ketiga yaitu perubahan pikiran. Jangan katakan tidak bisa. Jangan katakan aku nggak bisa sembuh. Aduh mateng kok. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, ada beberapa jemaat cukup banyak yang terpapar COVID-19. Ya, alasan mereka Bapak Ibu, Bapak Fawid kadang beberapa dari mereka takut. Ya, mereka takut. Kenapa? Karena di kanan tiba-tiba mati, di kiri tiba-tiba menjerit, oksigennya turun, wah ketakutan terjadi. Bapak Ibu, berubah pikiran. Justru kita ini pembawa kabar baik, kita harus memberikan sukacita. Yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu tidak perlu takut juga mengakui kalau Bapak Ibu positif. Why not? Gitu loh. Seolah-olah orang sakit positif seperti kalau zaman perjanjian lama seperti kusta. Lah buat apa? Akui saja Bapak Ibu. Saya punya teman, dia berkata kepada saya, kok aku positif? Ya apa ini, aku tapi OTG, aku perlu ngomong sama bos enggak ya? Saya bilang, ngomonglah. Ngomong aja jujur. Kasih suratnya bos atau manajernya bos, aku positif. Gimana? Aku masuk atau aku kuat kalau masuk, aku dikasih pekerjaan kuat. Tapi aku positif atau aku WFH. Nah dengan gitu integritas kita diuji kembali. Ya diuji kembali Bapak Ibu. Lalu yang keempat, gak ada yang lain, bayar harga. Perubahan itu tidak gratis, perubahan itu bayar Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu kalau mau perubahan kurus harus bayar harga. Entah itu bayar kedisiplinan, entah itu bayar waktu, entah itu bayar materi, semuanya bayar harga. Tetapi ini adalah langkah supaya kita dapat berubah. 4 langkah ini Bapak Ibu, pengakuan, tekad, perubahan pikiran, dan bayar harga. Di saat Bapak Ibu memutuskan, oke, aku mau berubah. Tuhan aku mau berubah, aku salah selama ini. Aku mau berubah dalam keluargaku, aku mau berubah dalam rumah tangga, aku mau berubah dalam pekerjaanku. Tentang manajemen keuangan, tentang olahraga, kesehatan, aku mau berubah. Lalu engkau harus punya tekad, semangat. Bangun tidur langsung lakukan. Lalu apalagi engkau harus memiliki perubahan pikiran. Yang dulu mengatakan gak bisa, gak mungkin, katakan bersama Tuhan aku lakukan perkara besar. Yang keempat, bayar harga. Dan saya percaya biarlah perubahan terjadi. Pandemi pasti berlalu, tapi saya akan melihat ada banyak transformasi karakter dan keluarga melalui kasih Kristus di dalam gereja GBI Keluarga Allah Blessing. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhan hari ini Tuhan hamba-Mu mau berdoa untuk seluruh jemaat atau seluruh yang sedang menyaksikan ibadah online ini Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi mereka yang struggle, bagi mereka yang bosan dengan hidupnya, bagi mereka yang takut dengan perubahan. Hamba-Mu berdoa biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mau bertumbuh, mereka mau berubah Tuhan. Sehingga di saat pandemi ini selesai ataupun belum selesai Tuhan, kami dapat melihat buah yang mereka berikan untuk sesama mereka Tuhan. Berkati Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan. Amin, amin. Ya Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Ya bersahabatlah dengan perubahan Bapak Ibu. Ya memang terkadang tidak mengenakan. Tapi percayalah bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ada beberapa pengumuman meskipun infonya adalah hari ini terakhir PPKM karena setelah diperpanjang, tetapi minggu depan yaitu minggu pertama kita akan tetap mengadakan ibadah secara online. Ya karena kita harus atur terlebih dahulu, kita nggak boleh gegabah juga. Ya kita juga nggak tahu apakah diperpanjang atau tidak. Jadi tetap akan diadakan secara online. Dan minggu depan kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Ya mengingat bagaimana kasih Tuhan yang besar mati di atas kayu salib untuk setiap kita semua. Karena itu Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur secara mandiri. Ya roti dapat diganti dengan roti tawar atau cracker. Ya anggur dapat diganti dengan minuman yang berwarna merah. Ya sehingga Bapak Ibu bisa bersama-sama untuk menikmati perjamuan kudus. Bukan hanya itu saja, saya dorong Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh Bapak Ibu sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah. Supaya di saat firman Tuhan diberikan, di saat puji-pujian dinaikkan, kehidupan kita, hati kita sudah siap untuk menerima firman-Nya. Ya saya rasa nggak ada lain, ibadah doa malam tetap diadakan secara online. Mari kita bagi-bagi sama-sama, kita akhiri ibadah. Tuhan tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada sebagaimana itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu. Tuhan hari ini Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi Tuhan bersama dengan wakil bersama dengan staf-stafnya sampai para menteri Tuhan. Biarlah hikmat-Mu selalu menyertai mereka. Keputusan-keputusan, survei demi survei, dana yang dikeluarkan Tuhan. Biarlah sesuai dengan kehendak-Mu, dengan kebijaksanaan dan hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat bersama-sama kembali sebagai satu bangsa Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Untuk dapat berkumpul untuk memenangkan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh relawan, seluruh dokter, suster, gugus depan bahkan di rumah sakit Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan antibodi yang double Tuhan. Biarlah Engkau memberikan perlindungan yang double Tuhan. Kesehatan yang double Tuhan. Supaya mereka dapat melayani para pasien-pasien dengan sukacita. Sehingga para pasien juga mendapat menerima sukacita dan dapat dipulihkan Tuhan. Tuhan hari ini kami juga berdoa Tuhan. Untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin mendengarkan firman, mendengarkan ibadah pada hari ini Tuhan. Yang mungkin sedang terpapar COVID-19. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pikiran yang bukan asalnya daripada-Mu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala tipu daya muslihat iblis yang mungkin yang menjatuhkan, yang meruntuhkan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera, kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin terdampak ekonomi Tuhan, terdampak dari COVID-19, entah itu ekonomi, usaha Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan jalan keluar, penyertaan-Mu selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.